Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi dalam pertemuan online pada hari Selasa ini pada pelajaran kimia. Mudah-mudahan semua anak di kelas 10 TKJ sehat walafiat, ya, semua dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit. Nah, materi sekarang Ibu akan lanjutkan dari materi yang sebelumnya. Kita akan mempelajari tentang ikatan kimia. Terakhir itu adalah tentang sistem periodik. Nah, sekarang ini masih berkaitan dengan sistem periodik. Ikatan kimia ini ada beberapa yang akan dibahas. Ikatan kimia itu muncul karena ada kecenderungan untuk mencapai kestabilan. Ini ada yang dibahas pertama, yaitu pada golongan gas mulia. Di sini Ibu bahas pertama golongan gas mulia yang terletak pada golongan 8A ini merupakan golongan yang sifatnya stabil, ya, atau suka bereaksi dengan unsur lain. Karena golongan 8A memiliki konfigurasi elektron yang sudah stabil. Nah, biasanya di sini memiliki elektron valensinya 8 atau yang disebut dengan struktur oktet. Tapi ada juga satu selain unsur itu, ada satu yang memiliki elektron valensinya 2, yaitu helium, ya, struktur duplet disebutnya. Di sini Ibu ada pasti contoh konfigurasi elektronnya dengan elektron valensi. Jadi hanya He saja yang elektron valensinya 2. Ada unsur yang membentuk ion positif, ada juga yang membentuk ion negatif. Kalau ion positif ini melepaskan elektron keluar, kalau ion negatif menangkap elektron, ya. Nah, di sini ada, kalau untuk membuat satu reaksi kimia atau menggabungkan dua unsur, nanti akan ada yang namanya pembentukan ion positif dan negatif. Ini kita perlukan. Jadi kalau bahasa awamnya ini take and give, ada yang memberi dan ada yang menerima. Biasanya kalau misalnya dari golongan 1A melepaskan satu elektron, ini bergabung dengan golongan 7A, ini sudah klop, menangkap satu dan melepaskan satu. Contohnya itu kayak misalnya NaCl. Na itu kan golongan 1A melepaskan. Nah, kalau yang elektronnya menangkap itu yang klor, menangkap satu elektron. Jadi -1 dan +1. Di sini ada yang ikatan pertama, ikatan kimia pertama adalah ikatan ion. Ikatan ion atau ikatan elektrovalen disebutnya adalah ikatan yang terjadi antara ion positif yang disebut kation dengan ion negatif yang disebut anion akibat adanya gaya elektrostatis antara ion berbeda muatan. Unsur yang dapat membentuk ikatan ion biasanya golongan 1A, golongan 2A, golongan 6A, dan 7A yang tadi Ibu bilang. Nah, ini contohnya NaCl, zinc sulfida, negatif, dan bauksit. Nah, ini rumus kimianya jangan sampai kamu nanti lupa. Jadi kalau garam dapur ini biasanya kita kenal dengan NaCl, terus bauksit dengan aluminium oksida, ya, trioksida. Jadi ini rumus-rumus kimianya kamu ingat saja. Sifat-sifat dari ikatan ion atau senyawa ion, dia berwujud padat pada suhu ruang, kristalnya keras tapi rapuh, memiliki titik biji dan titik leleh yang tinggi sehingga bersifat tidak mudah menguap atau bahasanya non volatil. Dalam bentuk padatan, tidak mengantarkan listrik, mudah larut
sel berlarut air dan sukarlos dalam organik. Ini untuk senyawa ion. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena penggunaan pasangan elektron bersama dari yang berasal kedua atomnya berikatan. Contohnya di sini edukasi ada air, rumus kimianya H2O, asam klorida HCl, gas oksigen N2, gas nitrogen N2, etanol, propenan dan vinyl klorida. Sifat-sifatnya di sini ada sedikit beda dengan senyawa ion, di mana kalau senyawa kovalen bisa berwujud padat, bisa cair atau gas padahal suka mas. Nah ini kebalikannya, larut dalam polar, mudah larut dalam non polar, kebalikan. Penghantar listrik yang buruk, titik pH dan titik leburnya relatif rendah sehingga mudah menguap, sedikit berlawanan dengan senyawa ion. Yang terakhir adalah ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi disebut juga ikatan semipolar, merupakan ikatan yang terjadi karena penggunaan bersama pasangan elektron berasal dari salah satu atom yang berikatan. Contohnya adalah NH4Cl dan SO2. Ikatan logam di sini ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik menarik antara muatan positif logam dengan negatif yang bergerak beda. Sifatnya di sini berwujud padat kecuali air raksa yang berwujud cair. Raksa itu yang biasa kita pakai untuk termometer ya. Kemudian bersifat keras tapi lentur sehingga mudah ditempat atau ditarik, merupakan penghantar listrik yang baik dan sifat itu logam ini mengkilap karena adanya elektron yang tereksitasi. Itu sedikit materi tentang ikatan kimia. Itu pasti dulu secara teori tentang ikatan logam, ikatan ion dan ikatan kovalen. Nanti secara penghitungannya bagaimana membentuk antara satu unsur dengan unsur yang lain, kita untuk membentuk ikatan tersebut nanti akan ibu berikan di lain waktu. Ya, nanti yang terlambat tadi materinya tolong diminta saja ke temannya yang sudah screenshot. Ingat sekali lagi tolong dicatat ke buku catatan yang rapi. Ketika nanti kamu ada soal jadi gampang bisa untuk menjawab ya. Ya, untuk materi hari ini tentang ikatan kimia silahkan disalin. Langsung disalin, jangan ditunda-tunda lagi. Cukup setengah jam untuk menyalin catatan. Terima kasih, semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan nanti bisa ada pertemuan tatap muka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.